Jelas, Sangat, Bu. Sangat jelas, Bu. Oh, baik. Ya, Pak. Ya, selamat pagi Pak Pande, juga kepada Bapak Ibu dosen sekalian, serta seluruh mahasiswa. Hari ini kita akan melanjutkan sesi dalam kelas kerja praktik alternatif. Pada hari ini topiknya adalah mengenai Reclamation and Port Project, Ngurah Rai Reclamation and Construction of West Apron. Jadi hari ini kita sudah bersama kita gitu ya Pak Pande. Tadi mungkin kalau beberapa yang sudah mendengar waktunya Pak Pande ini juga sangat terbatas sebenarnya. Jadi luar biasa sekali hari ini Pak Pande bisa bergabung bersama kita. Nah, dalam topik reklamasi ini tentu juga ada banyak sekali hal ya yang kita bisa pelajari gitu, karena di dalam topik reklamasi sendiri tentu ada banyak sekali faktor yang bisa berpengaruh gitu ya, dari sosial ekonominya, lingkungannya, politik bahkan. Jadi kalau yang beberapa waktu lalu juga sempat menjadi isu yang cukup hangat ya, reklamasi digunakan sebagai salah satu isu dalam politik. Nah, hari ini kita akan mendengarkan paparan dari Pak Pande ini, gitu ya. Pak Pande ini merupakan alumni dari Teknik Sipil Universitas Atmajaya Yogyakarta, angkatan 88. Dan saat ini Bapak Insinyur Pande Ketut Gede Karmawan ini merupakan Kepala Divisi Infra 2 PT PP Persero. Gitu ya. Mungkin untuk tidak menambah waktu yang terbuang sia-sia begitu, kita langsung saja Pak Pande ya untuk mendengarkan paparan dari Pak Pande. Kami persilahkan Pak Pande. Pak Pande, mohon maaf masih mute. Ya. Sudah nih Bu Pigi? Ya, sudah Pak. Jelas ya suara saya ya? Sudah Pak, ya. Ya, terima kasih Bu Kiki. Terima kasih teman-teman saya, dosen-dosen Atmajaya ya. Pak Ferry, terima kasih juga Pak Har yang setiap saat sering berkomunikasi dengan saya. Saya juga jadi selalu teringatlah dengan kampus kita di Atmajaya gitu. Nah mungkin sekedar info aja ke Pak Har atau teman-teman dosen. Sebenarnya di Waskita juga ada Pak Agung Sumadi ya. Beliaunya lebih banyak ke infrastruktur bangunan bandara sama LRT Palembang gitu. Pernah beliaunya nangani. Beliaunya juga expert. Ya mungkin suatu saat kalau diperlukan dikontak aja Pak Ferry. Nanti bisa bagi-bagi ilmu lah untuk adik-adik kita gitu. Iya, Pak. Makasih Pak informasinya. Saya lanjut ini ya. Jadi terima kasih waktunya. Mungkin sedikit overview bahwa alhamdulillah kebetulan PT PP ini adalah perusahaan negara yang sampai saat sekarang mungkin salah satu perusahaan yang paling besar yang menangani masalah pekerjaan laut ya, terutama reklamasi, pelabuhan, dermaga seperti itu. Seperti yang terlihat di gambar. Ada beberapa proyek-proyek kita yang semuanya rata-rata proyeknya menyangkut proyek strategis nasional. Nah, kebetulan ilmu kelautan ini di Indonesia lagi berkembang sekali karena mengingat negara kita yang 17.000 pulau gitu. Rasanya mungkin 100 tahun lagi Indonesia pasti akan selalu membangun kawasan lautnya, baik itu pengaman pantai, baik itu pelabuhannya, baik itu breakwaternya, baik itu mungkin nanti seperti environmentalnya, pembangunan bawah lautnya dan macam-macam ya. Lanjut. Nah, salah satu proyek yang kami tangani itu adalah pembangunan perluasan Bandara Ngurah Rai tahap 1 di sisi baratnya. Ownernya dalam ini adalah PT Angkasa Pura I ya.
beberapa satu. Mas Peri, ini kira-kira kita interaktif apa saya selesai dulu baru tanya jawab? Mohon maaf ini, nanya moderator. Selesai dulu nggak apa-apa, Pak Pande. Selesai dulu ya, Bu Kiki ya. Iya, nanti kalau Iya, Mas Pak. ada yang mau tanya bisa lewat chat dulu nggak apa-apa. Oke. Diselesaikan dulu, Pak ya. Ya. Ngurah Rai ini adalah terlihat dalam gambar bahwa yang ada pesawatnya adalah existing, yang masih putih-putih ini adalah perluasannya. Dan yang masih kotak ini belum bebas. Alhamdulillah sekarang sudah bebas, sedang dikerjakan, sedang dilakukan pemadatan. Mungkin kira-kira akhir tahun ini juga sudah selesai ya perluasannya. Di sini terdiri dari kira-kira 2,6 juta material pasir, 130.000 meter kubik material batu, 45.000 beton ya, dan 30.000 material lem rock ya. Jadi lem rock itu adalah material batu yang limestone ya, yang kita ambil dari Pulau Sumbawa sana, karena sebagian sisinya itu harus bisa digunakan sebagai artificialnya pantai, jadi tidak merusak pandangan sisi baratnya Pantai Kuto di sisi selatan ini. Jadi agak spesifik batunya, kita datangan malah dari Sumbawa sana. Kita juga membuat 12.000 tetrapod, juga membuat kira-kira 2,2 kilometer itu saluran ya. Nah, reklamasi ini dibangun, proyek ini tahap pertama itu dibangun cukup cepat, hanya butuh waktu 3,5 bulan untuk diperuntukkan untuk IMF, waktu sidang IMF di Bali. Jadi cukup, kita kerja hampir 24 jam waktu itu ya, untuk menyambut tamu-tamu negara. Lanjut. Ini adalah flowchart pekerjaan ya. Mungkin nanti bisa dibaca dari anak-anak, teman-teman di mahasiswa ya, adik-adik mahasiswa ya. Jadi ada pekerjaan survei, ada pekerjaan design and build. Nah, kebetulan proyek ini memang design and build. Jadi kita menggandeng perusahaan konsultan gitu dari Bandung untuk melakukan design and build, sehingga proyek ini bisa kita kerjakan secara fast track. Desainnya berjalan, konstruksinya juga berjalan. Nah, kita juga memasang seal curtain sebagai syarat environmental di sekitar proyek Ngurah Rai, karena memang ke depannya dan saat sekarang isu masalah lingkungan ini cukup sensitif di Indonesia, dan menurut saya itu sangat bagus ya, agar semua pelaku-pelaku konstruksi itu juga tidak merusak lingkungan. Nah, apalagi di daerah Bali ini adalah daerah di Kuta ini, apalagi daerah wisata, ada terumbu karangnya juga, di mana proteksi terhadap terumbu karang itu cukup ketat. Jangan sampai kita merusak atau kegiatan kita itu menyebabkan terumbu karang itu jadi terganggu. Apalagi mati, itu yang nggak boleh ya. Nah, itu kita menggunakan seal curtain, kita juga menggunakan matras bambu sebagai bahan dasar daripada breakwater di bawahnya. Kita pakai geotekstil, ada habis itu baru kita melakukan pengisian sand filling ya, pengisian reklamasi, terus kita padatin vibrator, vibroflotation, itu perasaan pasir permukaan kita ratakan, itu baru kita buat perkerasan, pengecoran, baru kita cor apron, pekerjaan saluran, elektrikal, ada pekerjaan pemasangan batu layer, batu armor ya, sisi-sisi yang harus kita proteksi akibat gelombang laut. Terus nanti kita terakhir kita pasangin tetrapod. Tetrapod ini sifatnya seperti laminating terakhir di sebuah konstruksi di laut ya.
Nah, sisi atasnya itu kita pasangin kron berupa blok-blok beton, di mana di situ nanti ada pagar, peralatan-peralatan elektrikal, peralatan CCTV, controlling, dan semuanya ya. Lanjut. Nah, seperti yang dilihat di foto ya, jadi kondisi awalnya seperti ini. Di sini ada laut ya. Nah, waktu itu kita disuruh bagaimana 4 bulan lagi ini sudah bisa pesawat parkir di sini. Gitu. Hanya jangka waktu 4 bulan ya. Sebagian pesawat sudah parkir di sini karena memang diprediksi tamu-tamu negara itu minimal bawa 2 pesawat 777. Ya, bangsanya dari Amerika, Jepang, Jerman, Prancis, itu kepala-kepala negaranya minimal bawa 2 tuh. Pesawat 777. Sehingga diharapkan di sini tuh bisa parkir di sini, dibikin apron baru. Nah, ini harus tantangan yang sangat luar biasa juga tuh karena waktunya hanya 3,5 bulan dan setengah bulan tuh untuk verifikasi ya, verifikasi dan cleaning lah. Ini karena mereka juga ngecek juga. Amerika apalagi ini dia mendatangkan kesatuannya sendiri untuk meyakinkan ini sterilisasi dan juga ini cukup sudah memenuhi syarat-syarat internasional. Ini memang tantangannya luar biasa sekali ya. Ini bisa dilihat di foto-fotonya. Ini existing 1, existing 2, ini existing 3, ini juga kita ada memindahkan hidran dan macam-macam ya. Kita memang interkoneksinya di mana bandara ini tidak boleh juga terganggu waktu itu, di mana tiap hari terjadi kira-kira 230 sampai 240 penerbangan di Bali ya, dan sebagian besar juga international flight ya yang regulasinya juga sangat luar biasa ketatnya gitu. Lanjut. Nah, ini pekerjaan persiapan, jadi kita masang seal curtain. Ini seal curtain ini adalah suatu tirai ya yang terapung, di atasnya terapung, bawahnya ada tirai-tirai yang mampu menahan katakanlah ya material-material yang tidak bisa mengendap seketika. Nah, nanti kita batasi dengan seal curtain ini sehingga di sisi luar seal curtain ini air itu masih memenuhi persyaratan sesuai dengan yang disyaratkan. Jadi kita juga lakukan soil investigasi untuk menentukan data tanah. Kita juga survei bathymetri, topografi, kita juga bangun kantor dan lain sebagainya. Lanjut. Nah, pekerjaan breakwater yang kita lakukan ada berapa tipe ya? Ada 4 tipe. Ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4 ya. Tipe 1 itu adalah tipe yang tipe 2 itu adalah tipe yang sangat paling besar konstruksinya ya. Diikuti dengan tipe 1, kemudian tipe 3 dan tipe 4. Nah, tipe 4 ini yang sebagian kita menggunakan tetrapod yang existing kayaknya nih. Lanjut. Nah, ini adalah untuk batu, sebagian kita datangkan dari Sumbawa. Ini adalah batu-batu limestone di Sumbawa, di mana tingkat kekerasan batu di sana udah mencapai juga kalau nggak salah 1.600 juga ini. Jadi limestone yang betul-betul mendekati batu keras gitu. Nah, ini ada aja di Sumbawa. Ini batu-batu limestone ini kita gunakan, blok-blok batu limestone ini kita gunakan untuk artifisialnya pantai. Jadi penahan gelombang, penahan ombak, tapi segi estetikanya secara turismen itu masih bagus lah gitu. Sehingga dipilihlah batu putih ini dari Sumbawa. Lanjut.
Nah ini adalah kita memasang batu core-nya. Jadi kita pasang dulu batu core seperti ini. Ya, ini batu core-nya ada batu lokal di Bali. Nanti dari sini baru kita lapisi lapisan kedua yang agak besar batu-batunya. Nah terakhir itu bisa menggunakan tetrapod. Sebagian juga menggunakan batu-batu dari Sumbawa biar agak berwarna putih di sisi luarnya. Kita juga masang geotekstil ya dengan matras bambunya. Adalah ini metodenya, kita maju terus ke laut ya. Nah ini dilihat juga di sini ada shield protection-nya ya sepanjang breakwater yang kita bangun. Karena ini isu lingkungan di Bali itu sangat-sangat sensitif ya, sangat-sangat sensitif. Lanjut. Nah, ini breakwater yang sebagian sudah jadi. Tadi batunya hitam, yang sisi dalam ini udah kelihatan ya, batunya batu putih ya. Ini adalah untuk turis. Jadi turis itu banyak dari sini. Bagaimana pandangan turis itu melihat struktur beton ini atau sebuah struktur yang sangat masif tengah laut, tapi masih menunjukkan artifisialnya. Nah ini bisa dilihat di sini. Kalau ini adalah pemasangan tetrapod di sisi depan yang betul-betul gelombangnya cukup besar karena Bali sisi selatan ini berhadapan langsung dengan Samudra Indonesia. Ya, seperti itu. Lanjut. Nah, untuk pekerjaan reklamasi, sumber pasir kita ambil kira-kira 25 mil dari lokasi proyek itu sendiri. Itu ada di daerah sekitar Desa Sawangan. Ini adalah di kedalaman buru area itu kurang lebih 40 sampai 60 meter kedalaman lautnya. Kita ambil pasir dari sini dengan menggunakan kapal namanya TSHD, Royal Section Hopper Dredger ya. TSHD jadi kapal yang bisa menyedot pasir terus masuk ke lambung kapal. Kemudian kita sailing ke lokasi proyek, nanti di result proyek kita masang pipa kira-kira 2 km untuk kita semprotkan ke darat ya. 2 km sudah semprotkan ke darat. Nah di sisi dalamnya nanti ini yang tereklamasi ini sisi dalamnya. Kita pasangnya geotekstil untuk menjadi filternya daripada pasir biar tidak masuk pada celah-celah breakwater batunya. Lanjut. Nah ini adalah kapal yang kita gunakan. Kalau nggak salah pakai HAM 315, kapasitasnya sekitar 32.500 meter kubik sekali angkut, sekira-kira 32.500. Memang cukup salah satu kapal yang besar yang ada di dunia ya. Ini dari perusahaan Belanda. Jadi di sini sticknya itu turun ke bawah ke laut. Nah, habis itu kita sedot pasir itu. Kira-kira sekali penyedotan itu ketebalan yang disedot kira-kira 50 cm ya. Sepanjang kira-kira lebih kurang 600 hektar area yang diizinkan untuk diambil pasirnya. Lanjut. Nah ini adalah spesifikasi, ini yang 30.000 nih. Ini ada HAM 318, kapasitasnya 30.000 meter kubik jadi bisa dibayangkan kalau truk itu, kalau tronton kapasitasnya sekitar 15 kubik, kalau ini sekali angkut 30.000. Jadi kalau kita bisa kalau di sini bisa 3 trip, rata-rata satu hari itu 100.000 lah kita ngangkut. Nah bisa bayangkan kalau areal ini harus diselesaikan dalam 4 bulan, kalau kita nimbun dari darat, rasanya sudah tidak mungkin. Mungkin kalau kira-kira 100.000 dibagi 15, mungkin lebih dari 6
600 ya. 600 truk mungkin per day. Bisa-bisa ya Ngurah Rai ya bisa berhenti itu kegiatan bandaranya kalau kita menimbun dari darat. Jadi kita tidak mungkin menimbun dari darat sehingga diputuskan menimbunnya dari laut. Nah, di sini ada pipa di tengah laut kita pasangin. Di tengah laut kira-kira ini 1,7 kilo. Ini bisa dilihat di layar ini juga. Jadi kita masang pipa ke tengah laut kira-kira 1,7 kilo untuk mendapatkan kedalaman drap kapal minimal 20 meter. Ya, 20 meter. Ini kayaknya udah mulai kosong kapal. Kalau terisi itu nih tulisan ini separuh korendam dia. Separuh terendam. Kalau udah isi penuh ya. Lanjut. Nah ini kegiatan sand materialnya sekitar 2,6 juta kubik. Dengan kita sehari kira-kira bisa sampai 100.000 meter kubik per day. Nah, memang di sini dibutuhkan pengawasan safety yang sangat ketat ya, di mana masih beroperasinya pesawat di sisi taxiway-nya, di sini ada runway-nya, tapi di sisi yang lain itu kita melakukan kegiatan konstruksi. Nah, syarat yang paling penting adalah gimana pasir ini harus selalu basah, gitu. Selalu basah sehingga kita melakukan penyiraman karena bahaya sekali kalau pasir ini menimbulkan debu. Debu itu masuk ke dalam jetnya pesawat itu betul-betul bisa arsatnya bagi membahayakan dari dunia penerbangan. Itu yang nggak boleh terjadi. Ya. Nah ini adalah kita melakukan reklamasi, jadi seperti nyiram aja kelihatannya. Kalau ini bisa dibayangkan ini pipa diameternya sekitar 1 meter, 110, itu 1 meter lah, 1 meter lebih sedikit diameter pipanya untuk menyemprotkan pasir ke sisi darat. Lanjut. Nah ini kegiatan reklamasinya. Jadi, nah kita izin melakukan penyemprotan ke depan dan sebagainya itu kita harus mendapat izin dari towernya bandara. Jadi pengatur regulasinya penerbangan. Nah kalau kita diminta stop ya stop dulu. Tapi kalau boleh lanjut kita boleh untuk lanjut karena ini menyangkut keselamatan dunia penerbangan. Pekerjaan ini memang dibutuhkan kedisiplinan setiap orang, disiplinan setiap operator alat agar betul-betul mematuhi semua aturan-aturan yang ada di kebandaraan. Karena sebuah bandara itu yang ngatur itu adalah undang-undang, bukan hanya sekedar peraturan menteri atau apa, ini udah undang-undang keselamatan penerbangan. Jadi cukup kuat regulasinya. Jadi seperti ini, jadi ini disemprotkan. Nah debunya ini yang tidak boleh jatuh sampai ke daerah taxiway, apalagi ke daerah apron. Jadi setiap hari itu bisa sampai 3 kali kita membersihkan taxiway. Jadi jam-jam tertentu ada waktu setengah jam gitu, kita cleaning lagi nih taxiway-nya. Nah, kita cleaning, baru kita kerjakan lagi, kita cleaning, kita kerjakan lagi. Jadi memang cukup tantangan terbesarnya salah satu di sini adalah safety-nya terhadap dunia penerbangan untuk proyek ini ya. Lanjut. Nah ini hasil yang sudah jadi dapat dilihat ya. Pasir udah memenuhi semua areal. Ini sebagian pasir di atasnya memang kita stok untuk areal yang 12 hektar ini. Yang 12 hektar nanti kita sekarang konstruksinya berjalan untuk mendorong pasir ini ke sini sampai pemadatan. Nah, kembali kami tegaskan bahwa proyek ini salah satu hal yang sangat penting itu adalah safety terhadap
pekerjaan ini menyangkut dunia penerbangan. Ya. Mungkin kegiatan yang terbesar, kebandaraan yang terbesar saat ini adalah baru Ngurah Rai rasanya, di mana bandara sekelas Ngurah Rai, bandara internasional ya, di mana pesawat-pesawatnya juga pesawat-pesawat yang besar-besar, tapi kegiatan konstruksinya berdampingan sangat dekat dengan kegiatan konstruksinya. Nah, di awal memang kami sangat diwanti-wanti, kami sangat diawasi gitu. Karena ini kalau ada apa-apa ini bisa dunianya itu bisa geger nih terhadap proyek ini, Bapak, terhadap Ngurah Rai ya. Jadi kita betul-betul memang konsentrasi penuh ini. Sedikit pun tidak bisa lalai ini terhadap safety-nya, regulasi penerbangan terhadap proyek ini. Lanjut. Nah, ini bisa kita lihat dari laut, ya, tumpukan pasir, di mana pasir ini harusnya digunakan untuk pantai ya, tapi kita gunakan untuk reklamasi. Nah, ini karena memang proyek ini adalah proyek untuk menyambut kegiatan IMF World Bank ya, World Bank di annual meeting-nya World Bank dan IMF di Bali, di mana pertanggungjawabannya itu sudah menyangkut negara, bukan lagi menyangkut perusahaan. Ya. Lanjut. Ini yang saya ingin tekankan di sini adalah ini batu-batu limestone yang kita datangkan dari Sumbawa, kita susun sedemikian rupa, ya, seperti pasangan batu kali ya. Padahal ini beratnya rata-rata 300 sampai 500 atau setengah ton berat batu ini. Jadi kita tata sedemikian rupa. Memang tidak mudah untuk kegiatan ini. Tapi PP karena sudah berapa kali melaksanakan pekerjaan-pekerjaan pantai, jadi kita bisa laksanakan dengan baik ya. Ini pasangan tukang dengan pasangan alat mudah-mudahan tidak beda jauh ini ya. Hasilnya cukup bagus dan rapi. Lanjut. Nah, ini sebagian sudah jadi ya. Jadi di sini digunakan untuk parkir-parkir pesawat yang besar-besar, yang kemarin diperuntukkan untuk 5 kepala negara, yaitu Amerika, Jepang, Inggris, Prancis, Jerman. Ya. Nah, semua dikasih tempat ini karena biar tidak mengganggu penerbangan yang sudah berjalan selama ini. Jadi pesawat-pesawat mereka kita parkirkan di sini agar tidak mengganggu sirkulasi pesawat-pesawat yang selama ini sudah memenuhi daerah Bali. Nah, ini adalah pesawat-pesawatnya yang sudah parkir ya. Ini adalah pekerjaan rigid pavement-nya. Jadi ngecor lantai pesawatnya yang tebalnya 52 cm ya. Ini terus terang aja betonnya juga agak khusus. Selam betonnya hanya boleh 5 sampai dengan 7 maksimum ya. K-nya dalam K450. Lanjut. Nah, ini mungkin foto ini adalah setelah atau mau uji coba atau sudah selesai, tapi pada saat IMF ini penuh sekali pesawat badan besar ya. Nah, di sini juga kita membuat jet blaster. Jadi konstruksi ini kita bangun hanya 21 hari bangunan ini dari struktur baja yang tingginya kalau nggak salah 15 meter, kita hanya bangun 20 hari. Itu posisinya di sini nih, di sini. Di mana pada saat pesawat kembali ke runway, itu semprotan jetnya itu tidak sampai mengganggu lingkungan sekitar.
sehingga dibuatlah bangunan yang namanya jet blaster. Jadi semprotan jetnya bisa tidak terasa untuk daerah-daerah sekitarnya. Ini kita bangun dari struktur baja hanya 20 hari. Lanjut. Nah, yang agak spesifik untuk proyek ini adalah bahwa proyek ini itu menggunakan metode pemadatan lahannya sebagian besar menggunakan fibroplotation. Fibroplotation itu adalah suatu alat penggetar seperti fibrokompaktornya beton, tapi ini adalah cukup besar. Headnya itu kalau nggak salah kira-kira diameter 30 cm headnya, yang diangkat dan diturunkan dengan crane kira-kira 80 ton ini. Karena begitu alat ini nancap sampai 8 sampai 10 meter, nah ngangkatnya itu membutuhkan tenaga yang cukup besar. Bisa dilihat sini, metode perbaikan tanah dengan fibrosa umumnya digunakan untuk perbaikan lapisan tanah berpasir terhadap rasio likifasi. Karena kita juga harus memenuhi standarisasi terhadap likifasi terhadap struktur bangunan yang kita bangun di atasnya. Dengan kedalaman perbaikan tanah mencapai 30 meter, namun efektivitas dari metode ini bergantung pada jumlah fine contents-nya yang terdapat dalam lapisan tanah tersebut dengan batasan maksimum adalah 12%. Jadi alat ini akan sangat efektif apabila kandungan lumpurnya itu, kandung lumpur material itu tidak lebih dari 12% ya. Target perbaikan tanah pasir yang akan diperbaiki cukup dalam dengan kedalaman 6-10 meter. Kondisi lapisan tanah yang diperbaiki merupakan tanah berpasir dengan fine content 12 lebih kecil dari 12%. Ya. Pekerjaan dapat dilakukan dekat dengan struktur existing yang beroperasional. Jadi memang pekerjaan ini terutama nantinya untuk yang daerah-daerah dekat taxiway, runway kayak gitu, ini getarannya tidak boleh mengganggu sampai terjadi keretakan dan sebagainya. Makanya ini betul-betul harus dikontrol pekerjaan ini ya, terutama pada saat mengerjakan yang existing. Ini salah satu metode fibroprotection dengan menggunakan head penggetar dan penyemprotan air. Lanjut. Jadi fibroprotection yang kita lakukan adalah volumenya kira-kira 479.000 titik ya, dengan grade 2,5 kali 2,5 meter, jadi jarak antar satu dengan yang lainnya itu 2,5 meter ya, kedalaman 7-10 meter dengan menggunakan 5 rig kitanya, jadi 5 alat ya. Kita juga ada yang menggunakan yang double stick ya, jadi sekali tancap itu bisa 2 titik untuk mengejar waktu yang sangat terbatas ya, sangat terbatas. Ini kerjanya memang cukup crowded ya, cukup butuh manajemen yang tinggi, juga terhadap keselamatan pekerjaan terhadap dunia penerbangan. Karena pekerjaan ini yang dekat-dekat dengan taxiway itu hanya bisa dilakukan dari jam 1 malam sampai jam 4.30. Jadi kita hanya punya waktu hanya 3,5 jam aja untuk daerah-daerah yang dekat dengan taxiway untuk bisa kita kerjakan. Jadi lebih banyak nganggurnya alat ini kalau daerah-daerah yang dikerjakan itu dekat dengan runway atau taxiway. Lanjut. Nah seperti ini. Jadi kalau udah jarak tertentu, kalau udah jauh, kita bisa bebas mengoperasikan. Tapi untuk daerah-daerah yang dekat ini, kita hit and run sifatnya. Ya kerjakan, udah habis waktu regulasinya kita mundur lagi gitu. Karena tidak boleh ada benda atau tower yang melebihi tingginya pesawat pada saat pesawat itu beroperasi. Lanjut.
Nah, monitoring terhadap kriteria penerimaan itu kita akan melakukan pre dan post test ya terhadap metode CPT atau SPT-nya lah untuk tanah yang akan kita padatkan. Dengan grade, nah untuk tesnya dilakukan pada grade 50 kali 50 meter persegi ya. Berarti sekitar 7,5 kali 7,5 meter lah atau 4 titik kali 4 titik lah gitu. Untuk memenuhi aman terhadap likuifaksi CSR dan CRR-nya metode dalam perencanaan. Lanjut. Nah, di sini kita akan lakukan tes soil pre-testnya, hasil seperti apa, terus post-testnya seperti apa. Jadi sebelum dipadatkan, itu harus ada. Jadi adik-adik dapat dilihat di sini ya. Garis yang hijau ini itu pada saat belum dipadatkan. Jadi ini pretestnya. Nah, nanti acceptance kriterianya adalah kita harus mampu memenuhi garis titik-titik ini. Harus semuanya di luar garis titik-titik ini. Nah ini, titik-titik ini. Nah setelah dilakukan fibro flotation itu hasil yang didapatkan adalah grafik yang merah ini, SPT-nya, nah, gitu. Nah ini kelihatan sekali karena persyaratan terhadap likuifaksi dari sebuah struktur pasir yang boleh di atasnya itu adalah kalau nggak salah ini 15 kalau angkanya di atas kalau nggak salah ya, 15 minimal 15 NSPT, minimal 15 NSPT. Seperti garis titik-titik yang merah ini. Nah, kita harus memenuhi semuanya. Kalau belum dimenuhi ya kita padatkan lagi. Kita fibro flotation lagi gitu. Sampai ini semua di luar. Lanjut. Nah, proyek ini adalah seperti yang saya bilang tadi adalah suatu proyek yang sensitivitasnya terhadap lingkungan itu sangat-sangat tinggi. Sehingga kita selalu melakukan monitoring. Ada beberapa titik-titik seperti ini yang kita lakukan untuk monitoring. Ini banyak dilakukan oleh Laboratorium Lingkungan Universitas Udayana. Ada aspek-aspek yang dilihat adalah kualitas fisik air laut, terdiri dari apa saja, kualitas kimia air laut, terdiri apa saja, kualitas udara juga, ya, terdiri apa saja. Terus paling penting yang ini aspek biologi itu seperti apa. Nah ini yang betul-betul termonitoring. Ada juga sebagian yang harus kita lakukan penyelaman per periode tertentu. Kalau nggak salah 1 bulan tuh 2 kali deh untuk melakukan penyelaman untuk mengetahui terumbu karang itu masih kondisi masih cukup baik sesuai dengan sedia kala. Izin minum sebentar. Saya lanjutkan. Nah, di sini juga ada aspek hidrooceanografinya, ya, garis pantai juga kita cek apakah ada perubahan pada saat kita sebelumnya seperti apa, sudah kita melakukan konstruksi juga kita juga harus pantau ya garis pantainya. Dan ini kita report setiap bulan kepada KLH dan KKP, ada Departemen Lingkungan Hidup dan Departemen Kelautan. Kita harus selalu report ini setiap bulan kita harus melakukan pelaporan. Dan mereka juga sangat rutin berkunjung ke lapangan, apakah dan kadang-kadang mereka melakukan testing sendiri gitu.
untuk mengambil random samplingnya terhadap pekerjaannya. Lanjut. Nah, ini pemantauan lingkungan di area bandara kita lakukan. Jadi kita lakukan, ini metodenya ada. Saya terus terang aja tidak terlalu paham nih. Yang jelas ini dilakukan oleh Universitas Udayana, ya. Juga kita melakukan pemantauan udara, pemantauan terumbu karang di sekitar proyek, kualitas air juga. Jadi cukup ketat sekali, dan memang harus seperti itu ke depannya bagi kita perusahaan-perusahaan konstruksi nasional. Lingkungan itu adalah yang terdepan, sosial juga yang terdepan, lingkungan juga yang terdepan. Lanjut. Nah, ini juga pemantauan terhadap garis pantai. Kita juga monitor pada jarak tertentu ke arah daerah Kute maupun ke daerah Jimbaran. Jadi kita pantau semuanya. Lanjut. Nah, ini grafik-grafik atau analisa. Saya terus terang tidak terlalu ahli di sini. Mungkin nanti kalau mau pertanyaan saya tampung saja. Nanti saya akan konsultasikan dengan teman-teman di lapangan ya. Daripada saya ngecap di sini, saya tidak terlalu memahami nih grafik-grafik ini ya. Lanjut. Nah, ini juga kita untuk kualitas air. Kebetulan daerah Bali itu airnya sangat jernih, kualitas airnya sangat luar biasa, dan turis betul-betul banyak dan padat sekali ini daerah Kute ini, sehingga kita tidak boleh apalagi mengabaikan ya. Kita harus betul-betul concern betul terhadap kegiatan fisik konstruksi itu sendiri. Nah, apabila kualitas air menjadi tidak bagus, kita akan melakukan pengecekan terhadap seal carton dan sebagainya. Bahkan kita harus melakukan pemberhentian dulu untuk sementara waktu kegiatan proyek, agar kualitas air dan sebagainya itu kembali seperti sedia kala. Lanjut. Nah, ini adalah pemantauan lingkungannya. Sebagian masih banyak daerah-daerah sana untuk terumbu karang yang hidup. Pada jarak-jarak tertentu dari Bandara Ngurah Rai masih ada terumbu karang. Biota lautnya juga masih banyak. Dan di sini juga sebagian menjadi objek wisata penyelaman yang dari snorkeling ya, yang dari atas air itu cukup ramai daerah sini ya. Lanjut. Nah, ini adalah pemantauan perubahan garis pantai. Nah, ini juga saya nggak begitu ahli di sini, tapi kayaknya ini kita pantau terus ya. Kita monitoring terus apakah berubah atau gimana, dan kita selalu laporkan. Lanjut. Pemantauan lingkungan di area bandara. Dari pemantauan yang dilakukan sepanjang periode konstruksi dari corona awal pada bulan Juni 2018, pada saat konstruksi bulan Juli 2018, Agustus 2018, dan pasca reklamasi pada November 2018 dan bulan Februari 2019, maka didapatkan kesimpulan hasil pantauan yang dilaksanakan PT PP bekerjasama dengan Universitas Udayana adalah sebagai berikut. Nomor 1, secara garis besar, parameter kualitas fisik air laut, kualitas kimia air laut, kualitas udara, serta aspek hidrosonografi berada di dalam baku mutu yang disyaratkan pemerintah sepanjang periode konstruksi dan pasca konstruksi. Tidak terlihat adanya pengaruh signifikan terhadap penurunan kualitas
akibat pengaruh reklamasi yang dilaksanakan pada bulan Juli sampai Agustus 2018. Nomor 2, terdapat beberapa parameter seperti TSS dan kecerahan yang tidak memenuhi baku mutu yang disyaratkan berkaitan dengan pengaruh posisi lokasi pemantauan pada perayaan dangkal dan dekat dengan posisi gelombang pecah yang mengakibatkan partikel-partikel pasir tanah mengambang di air, mengakibatkan tinggi TSS dan rendahnya kecerahan. Adapun fluktuasi yang terjadi berkaitan dengan pengaruh perubahan musim, khususnya pada bulan November sampai Februari pada saat sangat angin barat. Ya memang untuk lokasi kita ini pengaruh angin barat itu cukup besar sekali ya. Itu juga yang menjadi masalah terhadap tumpukan pasir yang ada pada saat kita reklamasi. Bagaimana kita tumpukan pasir ini tidak sampai terbang debunya ya, yang dapat mengganggu mesin pesawat jet yang akan melakukan take off and landing dan maupun taxi. Nah ini memang betul-betul dilakukan pengawasan yang sangat ketat ya terhadap areal konstruksi ya. Nomor 3, adapun kondisi tutupan terumbu karang baik pada rona awal sepanjang konstruksi dan pasca konstruksi dalam kondisi buruk. Area ini pun telah dilakukan survei secara independen oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan pada April 2018 yang juga menyimpulkan hal serupa dan area ini disimpulkan belum layak dikategorikan sebagai area konservasi lingkungan L3. Jadi memang ada daerah-daerah tertentu yang dulunya merupakan daerah terumbu karang zaman dulunya ya. Tapi pada saat izin ini diberikan, memang daerah-daerah itu di L3 namanya yang 12 hektar ini adalah suatu daerah yang sebenarnya sudah tidak ada terumbu karangnya. Sehingga izin untuk melakukan reklamasi terhadap daerah ini diizinkan. Nomor 4, tidak terlihat adanya perubahan garis pantai secara signifikan sepanjang konstruksi dan pasca konstruksi. Perubahan atau fluktuasi yang terpantau oleh dikarenakan adanya perubahan musim sepanjang periode pemantauan. Jadi ini reportnya dilakukan oleh Udayana dan juga saking ketatnya juga pernah dilakukan secara independen untuk melakukan pemantauan maupun kondisi existing daripada area Bandar Udara Ngurah Rai. Ya. Lanjut. Nah, kita juga sebagai bentuk tanggung jawab perusahaan PP terhadap lingkungan, kita juga melakukan penanaman terumbu karang pada daerah-daerah tertentu yang sudah disetujui oleh Dinas SDM Provinsi Bali yang bekerja sama dengan Dinas KLH Provinsi Bali. Jadi kita melakukan penanaman terumbu karang. Ini sudah ada ininya, tornya gitulah. Jadi kita tinggal ngikutin aja, ada yang dari blok beton, ada yang dari wire mesh kayak gini, ya. Ini semua sudah ada ininya, tornya sudah ada. Tinggal berapa luas yang harus kita tanam untuk terumbu karang ini. Lanjut. Nah ini kegiatan penanaman terumbu karang kita lakukan juga dengan ahli ya. Jadi orang yang mempunyai sertifikat terhadap penanaman terumbu karang dan sebagainya. Dan ini disaksikan oleh Dinas KLH ya, Dinas KLH. Lanjut. Nah ini adalah annual meeting ya 2018 itu oleh IMF ya dan World Bank, di mana alhamdulillah bisa berjalan dengan baik, lancar ya, dan Indonesia dapat pujian dan khususnya Bali yang menyiapkan tempat dengan waktu yang sangat singkat dan padat itu bisa menyelenggarakan dengan baik dan dihargai secara internasional. Ini adalah bendera-bendera
kalau nggak salah 160 berapa gitu, 65 negara yang hadir, dan sebagian yang hadir itu kebangsaan ke pemimpin negaranya. Lanjut. Adalah foto-foto kegiatan kunjungan Pak pada saat masa konstruksi untuk meyakinkan proyek ini berjalan dengan baik dan lancar ya. Ini adalah saya sendiri, ini Pak Luhut, ini GM-nya Angkasa Pura. Lanjut. Nah, ini kunjungan lapangan. Terlalu banyak juga pejabat yang datang setiap saat, setiap waktu, karena ini dipantau secara nasional ya, agar meyakinkan bahwa proyek ini bisa selesai tepat waktu dan tidak mengecewakan program annual meeting-nya IMF dan World Bank ya. Memang tidak mudah ya. Banyakkan tamu malah juga kita juga bingung juga gitu. Satu kerja, satunya melayani tamu jadinya. Lanjut. Nah, ini adalah sebagian tim project daripada ada Pak Luhut ya di sini ya. Lanjut. Kalau masih ada waktu ini saya agak cepat sedikit yang di Priuk ya. Untuk menambah wawasan aja. Saya kira-kira waktunya sampai jam berapa nih Bu? Bisa presentasinya? Masih bisa Pak. Kita waktunya sampai 11.30 Pak. Tanya jawabnya berarti jam 11 ya. Mei Tanya ya? jawab bisa ya. Oke. Bisa kita. Kalau gitu saya punya waktu setengah jam ya untuk Tanjung Priuk ya. Iya Pak. Bisa Pak. Ya, ini adik-adik ya mahasiswa, terus terang aja saya sebenarnya pingin berbagi aja. Mudah-mudahan dari adik-adik itu ke depannya banyak yang bisa atau banyak yang mau minat ke industri konstruksi di laut ya. Karena memang terus terang ini prospeknya sangat besar sekali ke depannya dengan 17.000 pulau yang kita miliki ya. Jadi anggarannya juga cukup besar dari pemerintah, baik juga dari swasta, banyak sekali sekarang terbuka investasi-investasi kelautan yang merupakan peluang kerja yang sangat besar. Karena Indonesia adalah salah satu negara kepulauan yang bisa mengembangkan rumput lautnya, perikanannya, sosial ekonominya juga cukup besar. Artinya penduduk yang berada di garis pantai di Indonesia itu mungkin lebih dari 30%, ya, lebih dari 30%. Kota-kotanya juga banyak yang di pinggir pantai dan sebagainya. Salah satunya mungkin Jakarta juga salah satu kota yang berhubungan erat dengan pantai utaranya, ya. Pantai utara daripada kota Jakarta juga, kalau nggak salah, kalau memang pemerintah mengizinkan dan regulasi pemerintah ada, itu akan ada investasi hampir 500 triliun itu. Akan dibangun pulau A sampai Q, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J sampai N, P, Q, sampai Q. Pulau yang akan dibangun di pantai utara Jakarta ya, dengan program Giant Sea Wall-nya. Itu kurang lebih nilainya semuanya itu hampir 500 triliun ya. 500 triliun itu. Karena emang Jakarta sangat perlu untuk proyek Giant Sea Wall-nya termasuk pulau-pulaunya. Ya, mudah-mudahan nanti ke depannya politik di Indonesia, regulasi di Indonesia cukup mendukung sehingga program-program nasional seperti ini bisa berjalan dengan baik. Lanjut. Nah, saya terangkan untuk Tanjung Priuk. Nah, Tanjung Priuk ini adalah suatu proyek ya yang cukup besar ya. Yang cukup besar yang pernah saya tangani juga. Total kontrak kita ini untuk fase 1 aja sebesar 9 triliun ya. Kita kerjakan hanya, yang satunya kita kerjakan hanya 2,4 tahun, 2,5 tahun. Yang satunya, yang lainnya kita kerjakan 4 tahun. Dengan nilai total kira-kira 9 triliun nih proyek ini. Ini memang di zaman saya ini salah satu proyek
strategis nasional yang sangat besar ya zamannya itu, sehingga diperlukan manajemen dan sumber daya yang juga cukup luar biasa. Dapat dibayangkan di sini ada sebesar 16.000 titik tiang pancang ya, yang harus dipancang tidak lebih dari 1,5 tahun, 16.000 dengan diameter 800 dan diameter 1.000, jadi 1 meter diameter tiang pancangnya. Ini cukup besar ya, karena saya selama ini rata-rata hanya 600-800 titik dalam sebuah satu dermaga, ini harus dipancang 16.000 titik. Ya, 16.000 titik ya. Itu ada 480.000 konkrit. Jadi betonnya aja kira-kira hampir 500.000 kubik gitu. Bisa dibayangin itu. Kita ngecor rata-rata satu hari itu 1.500 kubik per day. Jadi suatu pekerjaan yang cukup besar ya. Kita juga membutuhkan bambu kira-kira 5 juta, 5,5 juta batang. Jadi kalau bambu yang kita gunakan rata-rata panjang 8 meter, jadi ada 40.000 kilometer yang kita sediakan bambu. Kalau diameter bumi sekitar 42.000, berarti kira-kira kurang lagi, ya kalau disambung bambunya hampir menyamai diameternya bumi nih. 5 juta sampai 5,5 juta batang bambu ya. Nah, kita ada sekitar 3 juta juga menyediakan batu. Jadi 2 buah bukit atau hampir itu kita kepras sampai rata ini di Bojanegara, sehingga 3 juta meter kubik batu itu kita bisa gunakan. Kita ada 25 juta meter kubik pengerukan. Jadi yang warnanya hijau tua ini, itu kita dredging sebesar 25 juta. Ini volume yang terus terang aja ini cukup besar sekali. Karena selama ini saya ngerjain paling 5 juta, 4 juta itu udah cukup besar ya. Ini 25 juta ya. Nah, ini reklamasi ada sekitar 10 juta meter kubik ya. Nah, ini memang volume di sini cukup fantastis ya, karena memang proyeknya cukup besar. Lanjut. Nah, ini tahap 1. Tahap 1 sudah selesai. Ini yang menyebabkan Indonesia yang dulunya mungkin adik-adik banyak mendengar adanya dwelling time ya. Waktu tunggu kapal di Indonesia itu lebih dari 7 hari. Dengan adanya pelabuhan ini itu bisa turun menjadi 3,5 hari waktu tunggunya kapal. Jadi ini memang pelabuhan yang didesain sedemikian rupa dan dibangun hanya dalam waktu 2,4 tahun, ya 2,5 tahun gitu ya, untuk menjawab tantangan tantangan dwelling time-nya Indonesia untuk mengurangi biaya kos tunggu kapal di Indonesia. Jadi alhamdulillah ini bisa selesai dengan baik ya. Ini dah yang terdiri dari 16.000 titik yang pancang. Ini kira-kira 42 hektar ini. Lahan masif deck on pile yang salah satu mungkin deck on pile terbesar di dunia mungkin saat sekarang ini. Kalau saya bayangkan 42 hektar ini kira-kira ya. Nah, ini 40 hektar untuk ininya sama jalannya semua kira-kira 42 hektar yang kita bangun. Nah, di belakang ini bisa dilihat ini adalah areal yang kita reklamasi. Itu di sini 350 hektar ini, 3,5 kilo kali kesininya 1 kilo. Jadi material dredging dari sini kita gunakan timbunan untuk area reklamasi yang kita bangun ini. Nantinya di sini juga untuk kontainer ini. Kalau di block plan-nya di DKI ini namanya Flow N. Jadi Flow N. Jadi nomor N lah, nomor N ini flow-nya ini. Lanjut. Nah, ini kita menggunakan
8 alat-alat yang cukup besar ya, untuk memancang 16.687 titik tiang pancang diameter 1000 ini. Ini cukup besar memang, cukup besar ya. Satu hari kita bisa mancang 50 sampai 55 titik per day dengan alat-alat yang ya memang sebagian alatnya kita datangkan dari luar negeri semua nih. Sebagian memang menggunakan sumber daya dalam negeri. Ya, adik-adik bisa bayangin ini Tanjung Priok existing. Tanjung Priok existing itu dibangun hampir 120 tahun dari zaman Belanda sampai Indonesia merdeka. Sedangkan ini kita bangun ya, ini kita bangun itu tidak lebih dari 4 tahun. Jadi cukup signifikan perubahannya ya. Lanjut. Nah, ini foto udaranya juga. Jadi di sini ada 7 tower crane ya berjejer, itu kayak balapan menuju ke depan. Di luarnya juga ada crane-crane yang lain ya. Di depan sedang mancang, di belakang ada tower crane masang-masang balok precast-nya itu seperti masang whistle ya. Yang disusun-susun sama anak-anak itu. Jadi kita bikinin onsite ya, hampir semua bagian kita bikin onsite. Jadi kita kerjakan di deck yang kita sudah cor ya. Jadi ini satu hari itu rata-rata kita 1.500 lah ngecor per day-nya. Kita menggunakan 2 batching plan yang sangat besar dan 2 batching plan dari luar yang juga menjadi backup. Jadi begitu, ada kerusakan, karena kerusakan 1 jam aja udah sangat berarti bagi proyek ini, sehingga kita kerjakan continuous ya dengan 7 orang ini. Karena melihat angka betonnya ini aja 480.000 kubik, ini bukan suatu angka beton yang main-main ini. Ini memang butuh manajemen khusus untuk di betonnya ya. Ya alhamdulillah nih proyek ini bisa berjalan dan bisa selesai tepat waktu dan diresmikan oleh Presiden Jokowi ya. Lanjut. Nah ini setelah beroperasi jadi menjadi sebuah terminal peti kemas yang sangat cantik ya, dengan peralatan yang termodern pada saat ini. Ini peralatan ini semua peralatan baru dan modern ya, dan banyak yang dikerjakan secara computerized. Jadi orang di dalam tuh sangat minim sekali melakukan kegiatan secara manual ya, semua dilakukan dengan computerized pada sistem pelabuhan modern ini. Ya. Lanjut. Nah ini mungkin kapal yang salah satu kapal terbesar di dunia yang pernah dipublikasikan di harian-harian Indonesia. Dulunya tidak bisa kapal sebesar ini menyandar di pelabuhan-pelabuhan kita. Karena apa? Karena kolamnya masih dangkal. Nah sekarang kolamnya ini dengan dikeruk sampai 25 juta, kolamnya sudah memenuhi, dermaganya pun sudah memenuhi, peralatannya pun sudah memenuhi. Sehingga waktu bongkar kapal sebesar ini yang isinya kira-kira 6.000 tius, atau 6.000 box ini itu kurang lebih, tidak lebih dari 2 hari ya untuk membongkarnya ini. 6.000 box ya. Lanjut. Nah ini salah satu konstruksi breakwater di daerah reklamasi yang cukup masif kita bangun ya, dengan bambu sekitar 6 juta ya, dengan batu sekitar 3 juta, dengan ejeknya kira-kira 80.000 ejek. Di sini menggunakan sistem ejek karena ini punya hak patennya ITB Bandung yang membawa. Lanjut. Jadi konstruksi seri ini ada bambu yang ditancap-tancap dalam 1 meter, ada matras bambu yang dibuat setebal 7 lapis. Jadi 7 lapis bambu ini. Nah di atasnya baru diisi batu. Ini adalah mancang bambu, ini adalah mancang bambu, ini adalah matrasnya.
Ini adalah matrasnya. Lanjut. Nah, setelah semua boundary-nya ini jadi, nah baru kita akan isi dia dengan lumpur. Hasil kerukan kolam ini kita masukkan ke dalam area reklamasi. Nah, di Indonesia baru Tanjung Priok satu-satunya pelabuhan di Indonesia yang memanfaatkan lumpur sebagai bahan timbunannya. Memang treatmentnya cukup mahal ya, cukup mahal dibandingkan dengan treatment biasa. Tapi di satu sisi secara lingkungan, secara environmental itu sangat bagus ya. Karena 25 juta kalau kita buang ke tengah laut ini akan sangat-sangat mencemari lingkungan kita. Nah, ini Indonesia sudah mulai berpikir betul-betul bagaimana konstruksi di laut itu betul-betul ramah terhadap lingkungan, ramah terhadap biota laut, lingkungan di laut di Indonesia ya. Lanjut. Nah, di sini juga kita menggunakan kapal ya, namanya Volvox Maxima untuk membawa pasir. Memang sebagian kita menggunakan pasir yang kapasitasnya 31.000 ini juga salah satu kapal terbesar di dunia yang mampu membawa pasir ya. Namanya Volvox Maxima ya. Perusahaannya dari Belanda. Lanjut. Nah ini, jadi adik-adik ya, nanti daerah ini adalah daerah yang akan ditimbun. Daerah ini daerah yang akan ditimbun ya. Daerah ini adalah daerah untuk kolam pelabuhan. Nah ini adalah membuat tanggul dari pasir. Jadi di proyek ini ada dua. Sisi luar kita membuat tanggul dari batu. Sisi dalam kita membuat tanggul dari pasir. Namanya sandban ya. Namanya sandban. Nah, karena tanggul pasir itu di tanah yang lunak, kita harus menggunakan namanya teknologi spray pontoon. Spray pontoon ini sifatnya seperti bagaimana kita menaruh gula di atas cappuccino gitulah. Gimana tidak cappuccino atasnya itu tidak boleh kolaps. Tidak boleh kolaps struktur tanahnya, tapi pasir mampu mempenetrasi pada tanah-tanah yang lunak ini. Sehingga di atasnya nanti kita lakukan pengisian dengan pelan-pelan untuk tidak menimbulkan tanah di bawahnya kolaps. Ini salah satunya teknologi menggunakan spray pontoon ya. Lanjut. Nah, jadi ini pasir di-spray seperti ini ya. Ditaburkan satu layer gitu. Nah, nanti di atasnya kalau dianggap udah cukup kuat, baru ditimbun secara langsung. Lanjut. Nah, ini sudah tertutup ya. Dari sisi luar ini yang putih ini bisa dilihat ini adalah konstruksi dengan batu dan ejek ya. Sedangkan sisi dalamnya ini adalah konstruksi menggunakan pasir. Nah, habis ini baru lahan ini dikeruk, nanti dibuang ke dalam sini, ditimbun ke dalam sini. Ya, ini pekerjaan yang kuantitinya yang cukup besar ini adik-adik ya, kuantiti yang cukup besar. Dulu saya sekitar tahun 2006-2008 pernah ke Timur Tengah ya, lihat-lihat proyek seperti ini, cukup terkagum-kagum juga gitu. Luar biasa banget orang mampu melaksanakan hal seperti ini gitu. Tapi alhamdulillah kenyataannya malah saya sendiri yang melaksanakan di Indonesia gitu. Banyak sekali proyek-proyek yang seperti ini yang kami lakukan di Indonesia. Jadi ternyata juga dengan segala kedisiplinan, dengan ilmu yang kita miliki, dengan kemampuan bangsa kita sebenarnya kita sangat mumpuni lah untuk melakukan struktur-struktur pembangunan di laut ya. Tidak perlulah katakan seperti itu menggunakan tenaga ahli atau tenaga dari luar. Kita di Indonesia sangat yakin dan sangat percaya diri bahwa kita itu sangat mampu untuk melakukan
proyek-proyek yang sifatnya strategis nasional yang ada di tengah laut maupun di dalam laut ya. Lanjut. Nah, ini juga salah satu kapal truk. Nah, ini adalah salah satu kapal yang besar juga, yang kapal truk yang kapasitasnya besar karena produktivitinya hampir 100.000 meter kubik per hari ya. Itu meter per kubik per hari. Kalau adik-adik bisa nanti kalau ada fotonya ya. Ini headnya ini, baling-baling pengeruknya ini itu diameternya 2,8 hampir 3 meter itu diameternya. Cukup besar sekali. Jadi kalau ada perawatan itu orang berdiri di depannya mata cutternya itu hampir 1,5 kali manusia tingginya. Jadi cukup besar sekali. Nah, memang kita gunakan kapal sebesar ini karena sebagian tanah di Priok itu udah NSPT-nya sudah cukup tinggi. Ada yang 7, ada yang 15 ya. Hard sand ya. Hard sand. Jadi sand yang padat. Jadi memang diperlukan kapal yang mempunyai daya kemampuan yang cukup besar. Gitu. Namanya Athena ya. Ini kita datangkan juga dari Belanda. Lanjut. Nah, kalau ini kapal yang lain yang kapasitasnya lebih kecil 20.000 meter kubik ya. Dengan produksi 50.000 meter kubik per day. Ini kita juga gunakan di proyek ini ya. Jadi alhamdulillah ya adik-adik ya. Saya di satu sisi cukup bangga juga gitu. Kita perusahaan nasional, kita orang Indonesia, tapi hampir 60% itu subnya itu orang asing gitu. Jadi kita yang bisa, mereka tidak bisa marah ke kita, malah kita yang bangga bisa marah-marah ke mereka gitu ya. Ya ternyata mereka juga ya udah beda jauh kok dengan kita ya. Makanya banyak juga mereka yang kurang disiplin, kurang perencanaan, sama pada intinya. Cuma selama ini kita mungkin karena merasa selalu menjadi bangsa yang terjajah, sehingga kita merasa selalu ketergantungan gitu. Alhamdulillah di proyek ini kita buktikan bahwa kita sangat mampu dan sangat bisa memanage subkon yang 60% itu dari luar negeri ya. Dari Belanda, ada dari Singapura, ada dari China, ada juga dari Swedia ya. Ada juga saya dari Swedia. Yang dari Jepang tidak ada ya. Itu negara yang 3 itu yang banyak saya gunakan di proyek ini ya. Proyek ini. Lanjut. Nah, ini kita pengisian lumpur ya untuk kolamnya. Ini udah mulai dangkal ya. Tapi ini cukup membahayakan adik-adik, jangan coba-coba nyemplung atau masuk ke dalamnya karena ini lumpur itu udah pasti akan lewat lah kalau sini. Makanya ini safety-nya dan sebagainya ini cukup ketat, terutama orang-orang luar yang mau mancing, mau apa gitu ke dalam ini. Aduh, kita masang security itu 24 jam dan berlapis-lapis ya untuk proyek ini. Karena ini sangat membahayakan sekali, sangat-sangat membahayakan. Kayak lumpur hisap ini ya. Lanjut. Nah, ini sebagian sudah lumpurnya udah kita dari sini kita cemplung ini. Nah, ini sebagian udah kering ya. Sudah kering. Habis ini kita akan melakukan pekerjaan namanya sand blanket. Jadi penaburan pasir di atasnya. Habis itu baru menggunakan VVD. Habis itu menggunakan prelude. Ini untuk fase berikutnya ya, untuk fase berikutnya. Lanjut. Nah, ini foto-fotonya ya. Ada sebuah pulau, ini namanya Pulau N kalau di set plan-nya DKI ya, set plan Pulau N. Lanjut. Nah, ini sebelum mulai pengerukan juga kita masang seal curtain ini. Mungkin ini salah satu seal curtain terluas yang pernah dibangun kita ya.
Bahkan mungkin kurang tahu ya, mungkin di dunia ada juga ini. Ini kira-kira 3,5 kilo, ini 1 kilo nih segini nih. Ini segini 1 kilo nih, 3,5 kilo ya. Kapal aja masuk ke dalamnya nih. Jadi ini ada pintunya dari sini. Jadi kapalnya masuk ke sini. Nah ini yang akan digunakan untuk menimbun lumpur di dalamnya. Lanjut. Nah ini kira-kira seperti ini ilustrasinya ya. Jadi kapal di sini dredging disemprot ke discharge-nya ya. Seperti yang tadi. Lanjut. Nah ini juga sama, ada survei dan monitoring ya. Seperti yang tadi saya jelaskan di Ngurah Rai. Lanjut. Nah ini survei ya. Jadi ini pre-survei. Jadi survei sebelum kita lakukan adalah seperti ini. Jadi kolam ini cukup sempit ya. Jadi kapalnya kapal-kapal yang kecil-kecil aja. Artinya kapal-kapal generasi tahun 80-an aja yang bisa masuk Tanjung Priok gitu. Ya. Nah dengan pos survei setelah kita dredging 25 juta, nah ini bisa kapal-kapal yang besar bisa masuk ke areal pelabuhan Tanjung Priok. Ini yang menyebabkan dwelling time-nya Indonesia jadi gratis langsung turun. Nah ini sangat kelihatan sekali ya. Ini alat surveinya namanya multi-beam. Multi-beam itu adalah sebuah alat survei yang canggih ya. Sehingga bisa memfoto dasar laut itu bisa difoto sekarang. 3 dimensi bisa difoto ya. Lanjut. Ini sama survei monitoring, saya nggak jelasin, lanjut. Nah ini alhamdulillah adik-adik ya. Proyek ini juga dapat penghargaan ya, baik dari Departemen Pekerjaan Umum ya, karena saya lombakan di karya konstruksi. Nah kita juga dapat penghargaan di Hawaii ya, untuk Civil Engineering Port Award ya. Jadi kita bersaing dengan beberapa negara-negara di Asia Pasifik, termasuk Jepang, Korea, China, India itu. Alhamdulillah kali baru ini kita dapat memenangkan award-nya ya. Ini adalah sebuah prestasi yang ya bagi saya cukup membanggakan juga ya. Dan kita dapat penghargaan di Hawaii ya. Kita diundang ke sana dalam annual meeting proses award-nya, kita datang ke sana. Lanjut. Ini award-nya ya. Ya ini kita datang ke sana. Ini saya sendiri ya. Ya mudah-mudahan nanti ke depannya adik-adik kita itu cukup banyak mewakili hal-hal seperti ini ya. Karena ini cukup bagus bagi kita ya. Agar kita bisa mengukur tingkat ke-engineeringan kita, tingkat kemampuan kita dalam mengelola sebuah proyek-proyek besar ya. Lanjut. Nah zaman itu masih Pak Budiono, Wakil Presiden ya. Tapi Pak, nanti yang meresmikan 5 itu lagi ya Pak. Ya oke. Ya. Pak Jokowi ya. Lanjut. Nah ini Bu Rini menengok sana. Ya, lanjut. Nah, ini proyek strategis, sangat-sangat strategis sehingga hampir semua pejabat ke sini ya. Ini Pak Yusuf Kalla ya, setelah ganti periode berikutnya Jokowi dengan Yusuf Kalla. Lanjut. Nah ini diresmikan oleh Presiden kita Pak Jokowi. Ini beliaunya baru menjabat setahun kayaknya. Makanya beliau setahun 1,5 tahun lah. Makanya beliaunya sangat appreciate sekali. Padahal waktu itu beliaunya masih jadi gubernur DKI itu, baru mulai proyek itu jadi gubernur. Tapi pada saat meresmikan beliaunya sudah jadi presiden ya. Jadi beliaunya sangat berapresiasi sekali pada kita semua ya, bahwa di Indonesia dwelling time-nya secara cost structure transportasi nasional kita bisa turun cukup besar. Lanjut. Oke, foto-foto aja. Lanjut.
Nah ini penghargaan-penghargaannya. Nah ini kita juga ada dari 2006-2008 saya ngerjakan proyek-proyek pantai ini ya. Jadi kita juga ada proyek-proyek yang untuk turisme. Dan ini satu-satunya di Indonesia nih. Dulunya nih pantainya nih kumuh, jelek dan hancur ya. Nah, kita perbaiki sehingga jadi pantai yang sangat indah untuk mendatangkan turis. Ya, ini 2008, ini 2008 nih. Lanjut. Nah, ini Makassar Juport sedang ongoing project. Lanjut. Lanjut. Ini baru embrionya. Tadi fotonya belum diupdate nih, saya udah kirim ke Pak Ferry ya. Lanjut. Nah ini Makassar Port akan dikembangkan seperti ini. Kita baru ngerjakan yang ini aja sekarang nih. 85 hektar itu, baru ini aja. Nanti mereka akan menjadi sebuah pulau baru dengan industrinya di dalamnya. Lanjut. Lanjut terus. Nah ini sudah jadi ya. Sebagian ya. Nah, kita lagi konstruksi yang ini nih. 1B, 1C ya. Lanjut. Terus, lanjut. Terus, lanjut aja. Ini sumber pasirnya, lanjut saja. Terus, nah ini kapal yang cukup besar kita pakai juga ya. Christopher Columb ya. Ini dari Swedia ya. Oh, sorry. Queen, ini yang dari Boskalis ya, dari Belanda juga ini. Lanjut. Nah ini pulaunya mulai terbentuk. Ya. Seperti ini. Lanjut. Nah ini lanjut. Nah, ini sistem lanjut terus. Jalan terus. Ini di Makassar ini ya. Terus nah, kita dredging kolamnya, lanjut. Terus nah ini untuk pengembangan yang baru, lanjut. Nah, udah mulai reklamasi, lanjut. Ya, tepat pas waktunya Bu Kiki ya. Iya, terima kasih sekali Ya, Pak. terima kasih. Mohon maaf ini kalau ada yang kurang, mungkin nanti dalam tanya jawab siapa tahu bisa menjelaskan lebih detail ya Bu ya. Iya. Waktu saya kembalikan Bu. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Pande sudah memberikan insights ya mengenai reklamasi, terutama bahkan step by step gitu. Dari awal perencanaan lokasinya mau di mana, kemudian pengerukan juga, dan kemudian juga tadi penimbunan dan lain sebagainya. Penimbunan pun juga sudah dijelaskan benar-benar step by step-nya gitu. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Apakah ada pertanyaan? Mungkin langsung saja ya Pak. Nanti mungkin satu penanya langsung dijawab dulu ya Pak ya. Ya, lebih baik itu Bu. Ya. Biar, ya. Oke Pak. Ya, silahkan ada pertanyaan. Oke, Pak Peter. Silahkan Pak Peter. Ya, Pak Pandai. Ya Pak Peter, apa kabar Pak? Ya baik. Ini Pak, saya mau ya membantu adik-adik mahasiswa juga. Tadi itu saya bayangkan ya, dulu kita kuliah itu kan tidak pernah dapat misalnya proyek yang namanya reklamasi ya, jarang sekali. Nah, saya bayangkan kalau misalnya kita mau ngerjakan suatu proyek, gedung kita buat pagarnya dulu ya, pagar lalu kita amankan dulu. Kalau di pekerjaan reklamasi itu tadi saya nangkapnya seperti itu. Pertama kita buat seal curtain itu dulu ya Pak, untuk ya, Pak. pagar ini itu ya, seal Ya. curtain itu ya. Itu saya aja sendiri nggak pernah lihat itu adalah seal curtain itu apa itu. Kalau di download di Google itu ya keluarnya itu adalah tirai-tirai untuk jendela. Nah, itu pertama itu Pak. Mungkin urutan-urutan tadi ya sekilasnya saya lihat begitu. Buat seal curtain, kemudian lalu dibuat pagarnya ya dari tadi ada timbunan-timbunan itu. Pagarnya dulu. Nah, setelah pagarnya jadi baru ditimbun dalamnya ya. Nah, kalau dilihat dua proyek tadi itu lain-lain Pak metodenya ya. Antara New Priok sama yang di Ngurah Rai itu lain ya metodenya.
Jadi ya punya ciri khas sendiri gitu. Nah itu Pak, pertanyaan yang kedua ya Pak, ada satu pertanyaan. Kalau misalnya orang melakukan reklamasi saja ya Pak ya, itu nanti jadinya cost per meter perseginya jadi berapa ya Pak ya? Kalau sampai misalnya ya sudah ada pemantauannya, sudah sampai bisa untuk dibangun ya, itu cost belum sampai infrastruktur di atasnya. Itu untuk cost per meter persegi itu jadi berapa ya Pak? Ya itu 2 pertanyaan aja Pak. Terima kasih Pak Peter. Ya. Oke. Yang pertama memang Seal Carton ini untuk bangunan laut ini udah mutlak Pak harus dilakukan karena itu menyangkut udah environmental issue Pak dalam lingkungan. Jadi tidak boleh tidak dilaksanakan Pak. Apapun kegiatan yang itu menyangkut baik itu limbah konstruksi apalagi limbah kimia Pak. Itu udah harus. Jadi kita pasang itu dulu. Nah, habis itu baru bikin benerinya. Nah, pagar tanggulnya lah gitu. Tanggulnya itu ada 2, apakah kita dari batu, rockban, atau kita menggunakan pasir gitu. Tapi rata-rata kita menggunakan batu gitu Pak. Nah, kalau kita tidak menggunakan batu ya, kita pakai pasir. Itu bentuknya kayak beaching Pak, kayak pantai nantinya. Jadi cukup landai sekali gitu. Nah, di ujung landainya itu kita harus pasang Seal Carton tadi gitu. Itu mutlak Pak. Jadi tidak ada tawar menara kalau namanya Seal Carton ya. Nah, Seal Carton itu adalah suatu hal yang atas tirai memang Pak, tirai. Yang atasnya itu mengapung Pak. Jadi dia tirainya ke bawah. Nah, di bawah itu diangker di dasar laut. Sehingga material flying object itu bisa ditangkap oleh si Seal Carton ini. Tidak sampai menyebar luas. Jadi dia mengendap di sisi dalamnya gitu. Nah, itu ada spesifikasinya juga. Kalau hanya pasir seperti apa, tapi kalau limbahnya udah minyak, kimia apalagi dan sebagainya, wah itu lain lagi Pak, requirement-nya lebih tinggi lagi gitu. Nah, rata-rata kita pakai requirement yang standar. Itu satu. Yang nomor 2 masalah cost structure itu lebih didominankan kepada fungsi di atasnya. Nah, kalau pelabuhan itu rata-rata kita kan untuk kontainer itu butuhnya sampai 65 kPa Pak. Tekanan daya dukung tanahnya itu cukup besar. Cukup besar itu cost-nya itu cukup tinggi. Tapi kalau untuk perumahan dan sebagainya paling kita butuhkan hanya 30 atau 35 kPa kan Pak sisi atasnya. Yaitu mungkin ya memadatkan aja mungkin cost structure-nya hampir 30% tuh perbedaannya Pak. Jadi requirement-nya itu apa gitu. Ya untuk pamannya tangki-tangki kayak gitu ya bisa sampai 95 kPa gitu pokoknya Pak. Itu lebih mahal lagi Pak itu. Jadi tergantung requirement yang diperlukan untuk struktur di atasnya. Itu. Tapi rata-rata kalau kita menimbun dengan material pasir itu cost-nya itu kira-kira 60%-an atau maksimum 65% dari deck on pile lah kira-kira itu perbandingannya Pak. Jadi deck on pile itu memang masih relatif mahal lah dalam hal ini. Tapi speed-nya deck on pile akan kita dapatkan. Nah, untuk pulau-pulau reklamasi untuk real estate dan sebagainya yaitu cukup timbunannya sampai 30 kPa aja sisi atasnya. Itu kira-kira Pak Peter. Oh iya. Ya, gimana Pak Ya, Peter? terima kasih ya. Terima kasih Pak Peter. Terima kasih juga Ya. Pak Pandey jawabannya. Ya, apakah ada pertanyaan yang lain? Di sini saya lihat juga ada sebentar. Tadi saya lihat ada Ibu Agatha. Ibu Agatha ini salah satu dosen hidro juga, Pak. Jadi apakah Ibu Agatha mungkin ada sesuatu yang mau disampaikan, Ibu? Halo? Masih mute ternyata. Oh iya, oke. Karena Ibu Agatha ini termasuk yang ahli di bidang sedimen juga nih Pak, sedimen di pelabuhan dan lain sebagainya gitu. Siapa tahu ada yang mungkin disampaikan. Mudah-mudahan bisa jawab ya Bu ya. Ini otak kontraktor soalnya ini bukan otak sains. Silakan Bu, silakan. Enggak juga sih Pak. Kalau tadi memang
kalau sedimen dengan kalau dalam sains ya, dalam teknik sipil kita memang mempelajari sedimen, misalnya sedimennya, tapi kalau saya nanti malah terlalu teoritis. Jadinya mungkin sedimennya bagaimana, nanti ngeruknya seperti apa, karena kan kalau nggak salah beberapa waktu yang lalu Ngurah Rai kan sempat terancam ini ya Pak ya, erosi ya, kalau tidak salah ya. Sempat beberapa tahun yang lalu kalau nggak salah tahun 2010-an saya kalau nggak salah itu. Tapi kan memang konturnya memang di daerah seperti itu gitu kan Pak. Tapi memang kalau saya malah belajar banyak dari Bapak karena yaitu ilmu kontraktor dan ilmu dasarnya gapnya sangat jauh gitu Bu. Pak, maaf. Siap Bu. Sudah begini gitu aja. Oke ya, terima kasih Bu Agatha. Ya, Jadi, memang ya gimana Pak Pande, silakan. Jadi gini Bu, kira-kira ya kalau memang jadi kalau kita dalam pelaksanaan sih alat yang kita bisa gunakan itu sampai SPT 30 pun enggak masalah Bu. Masih belum menggunakan 25 lah. 25 itu kita belum menggunakan blasting Bu, belum menggunakan peledakan. Untuk dasar laut ya, dasar sungai gitu. Jadi kalau hanya sekedar sedimen kayak gitu sih sebenarnya ya sangat mudah lah. Itu paling SPT-nya SPT 5, 7 itu bukan sesuatu yang sangat sulit. Kalau untuk dikerjakan konstruksinya gitu. Nah, tadi untuk masalah erosi dan sebagainya, memang ini kan global ya Bu ya. Pantai-pantai dunia ini mengalami equilibriumnya lah. Satu sisi ada pantai yang tumbuh seperti itu, tapi ada sisi pantai yang tergerus. Gitu. Karena pada dasarnya pasir-pasir pantai itu kan tidak bisa Bu masuk ke dalam laut, tidak bisa dia. Dia pasti akan flying, nanti dia akan sandar lagi di lain tempat, nah tempatnya di mana gitu. Itu yang bisa saya kasih informasi Bu. Iya Pak. Karena kalau misalnya kami belajar dari teori, pantai sama sungai kan berlawanan ya Pak sedimennya ya. Kalau yang sungai itu aliran sedimennya dipengaruhi oleh bagian atas dari aliran air. Kalau pantai ke laut itu aliran sedimennya dipengaruhi oleh bagian dasar dan metode-metodenya memang agak berbeda. Seperti ya, itu. Ya mungkin saya ilustrasi aja. Saya dulu pernah ngerjain proyek namanya Teluk Barito, mulut Sungai Barito itu. Itu sepanjang sejarah nggak akan bisa kalau tidak di dredging dengan dalam. Karena gini Bu, tabrakan sedimentasi dari Sungai Barito dengan arus laut dari laut. Nah disitulah ngendapnya gitu Bu. Jadi sekarang kita dredging hanya semeter 2 meter ya mungkin nggak sampai tahunan Bu, udah numpuk lagi gitu. Jadi tabrakan dia di mulut sungai itu. Itu yang bisa saya kasih informasi untuk Ibu ya. Iya Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih banyak atas ininya pengetahuan tentang pengaplikasian teori di lapangan ya, berarti ini ya memang berbeda. Iya Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih Bu Agatha, terima kasih Pak Pande. Selanjutnya ada Pak Luki yang ingin bertanya. Pak Luki Raisen, silakan Pak Luki. Terima kasih Bu Kiki. Selamat siang Pak Pande. Saya Luki Pak Pande. Ya, saya bidangnya geoteknik Pak Pande. Saya mau menanyakan beberapa hal terkait dengan timbunan untuk di lahan reklamasinya. Ini yang pertama Pak. Itu kan untuk proyek pengembangan bandar udara di Ngurah Rai itu Bapak mengatakan kan itu kan memang struktur yang penting ya, jadi perhatian di dunia. Nah, tadi mengatakan bahwa stabilitasnya itu harus diperhatikan. Itu kira-kira yang penting itu untuk stabilitas dari timbunan untuk pengembangan bandara tersebut itu bagian apanya? Apakah dimonitor penurunannya atau dikontrol daya dukungnya atau ada hal-hal lain yang teknis yang mempengaruhi stabilitas lainnya yang mungkin saya tidak tahu. Kalau
umumnya kan dari sisi penurunan ya, kalau kita lihat bandar udara yang man-made itu biasanya ada masalah pada penurunan. Penurunan tanah itu selalu terjadi setiap tahun, setiap saat. Nah, ini apakah terjadi juga di Ngurah Rai? Kalau contohnya di Kansai Airport di Jepang itu kan masalah utamanya itu penurunan. Nah, itu pertanyaan yang pertama. Lalu kedua, tadi memang kalau ada isu environment yang diangkat, itu memang di beberapa negara itu kan juga sudah mulai dalam konstruksi itu waste-nya itu sebisa mungkin harus 0 begitu ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa ada beberapa timbunan reklamasi itu juga menggunakan lumpur. Nah, pertanyaan saya apakah lumpur saja yang digunakan materialnya, karena kalau material lumpur saja kan pasti kadar airnya tinggi, kekuatannya rendah, daya dukungnya pasti rendah. Nah, apakah ada treatment khusus yang diberikan ke lumpurnya? Misalnya beberapa airport di Jepang itu yang juga man-made islands itu menggunakan semacam bahan tambah untuk mengikat lumpurnya tersebut. Ya, mereka mengatakan dredge soil ya. Itu ditambah dengan semen. Nah, dari case-nya tadi yang diceritakan Bapak, apakah juga dicampur dengan semen atau dicampur dengan bahan aditif lain untuk meningkatkan kekuatan dari timbunannya. Lalu kalau boleh tahu, karena kebetulan ini ada mahasiswa yang sedang mengikuti lomba di ITS, kalau boleh tahu berapakah daya dukung untuk runway tadi yang diceritakan pada proyek pertama. Untuk kira-kira, karena ini ada beberapa mahasiswa yang ikut lomba, mungkin kalau punya gambaran kalau ada timbunan runway kira-kira harus mencapai daya dukung berapakah begitu Pak Pandi? 3 itu saja. Terima kasih Bu Kiki, terima kasih Pak Pandi. Ya Pak mungkin saya nomor 1 dan nomor 2 saya jawab, nomor 3 saya jawab langsung ya. Itu kan gini. Yeah. Jadi kalau atau saya jawab nomor 3 aja biar lebih mudah dulu. Kalau di runway itu kalau nggak salah ya itu tekanan tanah dasarnya kalau nggak salah masih sekitar 35 deh, 35 kPa deh syaratnya. Jadi tidak terlalu tinggi Pak. Nggak terlalu tinggi ya? Ya karena pesawat masih sifatnya masih taxi and take off dan mungkin taxiway lah gitu ya. Itu kan nggak terlalu besar. Karena itu justru beda malah dengan parkir, apron ya Pak ya? Dengan malah apron lebih tinggi ya? Apron mungkin sama, mungkin lebih tinggi sedikit itu. Beda dengan kontainer Pak. Kalau kontainer itu kan stay, tumpukan kontainer kan sampai 7 kilo. Ya. Okay. Itu bisa minimum itu 65 kPa. Oke, baik. Ya. Tekanan tanah dasarnya itu cukup jauh banget requirement-nya Pak. Itu. Kalau perumahan kan kira-kira paling 30 kPa juga kan, 3 ton per meter persegi paling kan gitu. Iya. Nah ya. Itu. Jadi, nah pemadatan di sini yang nomor 1 ya pertanyaan Bapak itu, kita harus karena kita menimbun dengan pasir, tidak hanya harus memenuhi kriteria desain itu sebesar 35 atau 40 kPa tadi. Tapi kita ada unsur namanya liquefaction, karena liquefaction sekarang udah menjadi persyaratan dalam kegempaan Indonesia gitu. Jadi tanah itu harus pasir itu harus dipadatkan sedemikian rupa gitu sehingga memenuhi tadi NSPT-nya minimal 15 Pak pada saat di sundir ya, semuanya sundir itu. Karena nilai itu diharapkan gempa dengan skala 8 seperti itu struktur itu tidak terjadi liquefaction gitu. Itu yang lebih. Tapi dengan dipadatkan seperti itu gitu, kemampuan daya dukung tanah ya 30 itu udah sekarang mungkin malah 65-70 lah udah langsung dapat Pak. Jadi ada 2 yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipadatkan itu, kalau tanahnya pasir itu rasanya pasti bisa ketemu 30 kPa gitu. Tapi liquefaction-nya yang nggak memenuhi. Tapi begitu tanah itu dipadatkan dengan people flotation itu bisa sampai 65 karena harus memenuhi persyaratan liquefaction-nya gitu.
untuk memenuhi NSPT-nya 15. Itu kira-kira Pak. Oke, Jadi, Pak, iya. Jadi ada dua. Nah tadi masalah timbunan lumpur. Di dunia ini memang ada dua kekuatan besar. Satu yang menganut paham Jepang, yang semuanya serba semen ya. Nah kita juga lagi ngerjakan proyek namanya Patimban Pak. Itu 30 hektar itu semua lumpur dicampur semen Pak. Itu memang cost-nya memang namanya CDM dan CPM ya. Soil deep cement mixing dengan soil apa gitu dengan CPM-nya Pak. Itu semua lumpur dicampur semen, baik ngebor ke bawah juga untuk lapisan atasnya. Itu memang yang mahal. Nah sekarang ada teori dari Cina itu dengan menggunakan lumpur itu divakum Pak. Jadi lumpur itu di air tanahnya di pressure dengan tekanan minimal 90 ini 90 sampai 95 kPa daya sedot airnya. Itu dilakukan selama 4 sampai 6 bulan. Sehingga lumpur itu bisa turun sampai 3 meter, Pak. 2,5 sampai 3 meter. Habis itu baru nanti dirilis lagi dengan pasir atasnya gitu. Nah, dengan teori vakum ini juga untuk mencapai 65 pada saat end pressure-nya dicabut diselesaikan di saat vakum selesai, itu bisa kecapai Pak. Ini teknologi ini jauh lebih murah daripada CPM dan CDM tadi gitu. Dan ini mulai banyak dianut ini Pak. Oke Pak. Teori ini Pak. Gitu. Berarti Pak, itu kan kalau ada dua teori itu, berarti kan yang harus disediakan antara kalau mau divakum kan tetap harus menggunakan PVD ya Pak ya, nggak mungkin divakum aja tanpa ditancapkan PVD. Ya berarti saya hanya membayangkan berarti kalau PVD lebih dipilih, apakah kita beli PVD itu untuk ditancapkan di sana dan divakum itu lebih murah daripada nyampur semua lumpur itu dengan semen. Itu lebih murah yang mana Pak? Lebih murah PVD? Jauh lebih murah PVD Pak. Oke. Jauh ya. Hampir efisiensinya hampir 40%, malah 50%, Pak. Semen itu mahal, Pak. Tapi karena Jepang itu sudah peralatan terbesar ini dimiliki oleh mereka, sehingga kalau kita gunakan dana loan Jepang itu pasti nggak mau dia Pak. Pasti pakainya semen gitu. Pakai CPM dan CDM gitu. Karena memang di Asia ini yang mampu melaksanakan itu salah satu perusahaan Jepang. Perusahaan Jepang. Nah kita lagi lakukan ini di Patimban. Saya sampai sering berkelakar dengan teman-teman di perhubungan ya. Kalau yang dikerjakan, kalau tidak dana Jepang ini bisa jadi tiga pelabuhan, katakanlah seperti itu Pak. Satu pelabuhan itu bisa jadi 3 pelabuhan gitu. Itulah kira-kira Pak gitu. Baik. Ya. Terima kasih Pak Pande atas informasi dan sharingnya. Menarik sekali. Saya kembalikan kalau mau melihat Pak, silakan nanti kalau mau lihat CPM itu di Patimban Pak, di Subang. Nanti boleh ya Pak ya? Boleh nanti Bapak kirim WA. Kalau mau resmi ya kirim surat saya. Nanti saya sampaikan pada proyek di sana untuk didampingi lah. Lagi dilaksanakan tuh Pak di Subang Pak, Jawa Barat. Terima kasih sekali Pak Pande. Nanti kapan-kapan kami kontak kalau kondisi sudah memungkinkan untuk ke sana. Terima kasih. Bu Kiki silakan. Ya, terima kasih Pak Pande informasinya. Kemudian yang lain dari mahasiswa, apakah ada pertanyaan? Kita masih punya mahasiswa waktu. Tanya. Iya. Jangan takut-takut. Masih ada waktu soalnya. Nah, tadi dari dosen sudah ada, dari manajemen konstruksi sudah, dari hidro sudah, dari geoteknik sudah. Mungkin ada yang dari transport ada ya. Ini tadi ada Pak Imam, ada Pak Dwi Yoko. Mungkin ada pertanyaan. Mungkin tadi sehubungan dengan pembangunan apron ya Pak ya. Siapa tahu mungkin Pak Imam atau Pak Dwi Joko ada yang mau disampaikan juga Pak. Sambil nunggu mahasiswa kita ini. Pak Imam atau Pak Yoko mungkin? Atau mungkin yang dari struktur ada Ibu Eva, ada Pak Ade, ada Pak Sis juga, ada Pak Haryanto juga. Siapa tahu Bapak-bapak, Ibu-ibu silahkan. Ada Bu Oki ya, Bu Oki juga nih.
Yang Bu Oki dari transport, siapa tahu Bu Oki ada pertanyaan atau ada hal yang ingin disampaikan tadi berkenaan dengan pembangunan atau reklamasi, terutama untuk yang perluasan airport tadi, Bu. Boleh. Terima kasih Bu Kiki. Apakah suara saya jelas ya? Ya, jelas Bu Oki. Silakan Bu. Baik. Selamat siang Pak Pandi Ketut. Yang ingin saya tanyakan Pak, tadi pada saat Bapak menjelaskan tentang reklamasi tadi, yang menarik di perhatian saya adalah saat menyampaikan bahwa dwelling time itu bisa hanya 3 hari ya Pak, berarti ya Pak ya, dwelling time Ya, 3 hari. 3 hari itu untuk penjelasannya seperti apa Pak? Jadi gini Bu, saya langsung aja ini ya. Ya, Jadi dulu itu Indonesia karena pelabuhannya katakanlah generasi tahun-tahun rata-rata 80-90-an gitu ya, itu banyak sekali kapal-kapal besar itu tidak bisa masuk di Indonesia. Jadi masuknya hanya sampai Singapura, itu yang ocean going itu. Dari sana dipecah baru lebih kecil masuk ke Indonesia. Tidak bisa daerah kargo lah katakan gitu untuk kapal-kapal besar. Itu satu. Nah karena banyak kecil-kecil sehingga di Jakarta ini itu kapal sampai di Indonesia itu bisa-bisa ngantri rata-rata ya itu 7 hari Bu, baru bisa masuk pelabuhan, udah nyampe baru dapat kade ya, dapat dermaga atau pelabuhan. Nah ini cost-nya cukup besar, sudah muatannya lebih kecil, lebih sedikit dan ngantri lagi. Nah bagi perusahaan kan akhirnya dibebankan kepada cost logistiknya nasional, biaya kargonya lah gitu. Memang mereka nggak dirugikan. Nah Indonesia adalah paling terbelakang saat itu. Rata-rata Thailand aja itu udah 4 ya. Singapura yang dibilang lah. Singapura itu hanya 1,5 hari Bu. 1 hari sampai 1,5 hari. Kapal kayak apapun datang, ini langsung bongkar, langsung pergi. Jadi efektivitas cost-nya itu sangat luar biasa. Nah Indonesia nggak muluk-muluk. Dengan adanya Kali Baru itu diusahakan bisa sampai 3-3,5 hari dwelling time-nya. Nah itu bisa terjadi akibat adanya Kali Baru ini, satu. Karena pelabuhannya udah modern, ya ada 2 city, artinya 2 terminal besar yang modern. Itu City One ini terdiri dari 2 city karena 800 meter panjangnya. Pelabuhannya sudah modern dan kolamnya ini udah dalam, itu udah -16. Kalau dulu hanya -12 adanya di Indonesia, sekarang udah -16. Bahkan nanti mau ditingkatkan sampai -20 gitu. Nah ini yang menyebabkan kapal besar bisa masuk, bawa kargo yang lebih besar gitu pengertiannya, dan ngantrenya pun tidak lama. Itu kira-kira Bu, keterangan saya. Ya, baik Pak. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Ya, terima kasih Bu Oki. Pak, ini selanjutnya ada pertanyaan dari mahasiswa Pak. Maksudnya ada mahasiswa yang raise hand. Alvin, silakan. Ya, terima kasih Bu Kiki. Selamat siang semua Pak Pandi dan juga Bapak Ibu dosen yang lain. Selamat siang. Saya Alvin Pak dari mahasiswa Teknik Sipil Angkatan 2017. Saya ingin bertanya, tadi kan di proyek reklamasi ini ada penggunaan geosintetik ya Pak dalam proyeknya ini. Nah yang ingin saya tanyakan kalau pada kondisi tanah reklamasi ini kegunaannya geosintetik dan juga peranannya itu apa ya Pak, terutama dalam mungkin stabilitas tanah atau ada peran lainnya Pak. Terima kasih. Oh, namanya mungkin ada 2, ada namanya geotekstil, bukan geosintetik ya. Geotekstil itu dipasang di belakang, di punggungnya breakwater lah, di punggungnya. Sehingga itu material-material butiran halus itu tidak sampai keluar breakwater, jadi bisa ketahan sana gitu. Ada juga material namanya vertical drain, namanya VVD. VVD itu fungsinya untuk mengalirkan air pori, air tanah dari bawah untuk lebih cepat ke atas. Itu kayak pipet-pipet besar sekitar 10 cm yang ditancap-tancap sampai kedalaman 25-30 meter. Sehingga pada saat tanah di pressure seperti ini itu
airnya masuk ke dalam pipet ini dan naik ke atas gitu. Sehingga tanah itu pada saat dibebani tidak sliding ke samping, tapi dia mampat. Jadi terpressure ke bawah, itu terpadatkan. Kayak diperas lah gitu, kayak peras ya. Kayak meras handuk lah gitu. Kira-kira seperti itu, Dek. Jadi itu apa kegunaannya juga bisa untuk memperkuat itu, Pak, atau hanya tidak bisa. Itu bukan sarana untuk perkuat tanah, itu bukan. Itu murni untuk pengaliran. Kalau yang satunya untuk filter, fungsinya hanya memfilter aja. Yang satunya hanya untuk mempercepat air pori menuju ke atas. Sehingga tanah itu tidak sliding, tapi termampatkan ke bawah gitu. Fungsinya beda itu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak atas jawabannya. Oke, makasih. Ya, terima kasih Alvin, terima kasih Pak Pande. Apakah ada satu pertanyaan lagi mungkin? Kalau nggak ada, mungkin saya yang nanya Pak. Silakan, aku punya waktu kok. Silakan aja. Ya, karena ini sudah 11.27, jadi ada 3 menit. Aku nggak sholat, kalau mau nanya tak ewangi lah gitu. Ya. Ini mungkin staff saya aja tak suruh jawab aku sholat. Kalau mau, udah. Ya, oke. Ya, mungkin dari saya dulu, nanti siapa tahu juga ada Bapak Ibu dosen atau dari mahasiswa yang ingin bertanya. Jadi gini Pak, kalau saya sih lebih ke arah tadi kan dari segala macam teknik, kemudian atau metode gitu ya, kemudian juga tadi Pak Luki sudah menanyakan mengenai daya dukung tanahnya, kemudian Bu Oki juga ke arah pelabuhan mengenai dwelling time, Pak Peter juga sudah bertanya gitu ya dari manajemen konstruksi mengenai biaya, kemudian ada mahasiswa juga lebih kepada material yang juga dipakai, salah satu material yang dipakai di dalam proses reklamasi gitu. Nah, pertanyaan saya mungkin lebih ke arah yang sosial gitu ya Pak, berhubungan dengan manusianya gitu Pak. Ada proyek di Bali dan juga yang di Jakarta gitu. Kira-kira perbedaan, maksudnya tekanan dari masyarakat di sekitarnya itu seperti apa Pak? Perbedaan yang menjadikan tantangan di dalam proyek ini. Karena di Bali itu kan memang masyarakatnya vokal ya, termasuk vokal. Salah satunya mungkin kalau yang sering dengar namanya itu dari Jaring SID itu. Kemudian kalau yang di Jakarta itu bahkan menjadi salah satu isu politik gitu Pak. Tekanannya seperti apa dan kemudian yang dilakukan itu untuk menangani hal itu tuh bagaimana Pak? Jadi kita memang sosial itu lebih kepada artnya, lebih pada seninya nangani mereka ya. Karena pada dasarnya mereka kan knowledge-nya kan beda lah gitu. Sasarannya pun mungkin setiap daerah itu beda. Nah, bedanya itu kalau Bali itu satu pastilah kita bekerja semua dengan legalitas. Legalitas kita harus lengkap dan sebagainya. Kedua, kalau masyarakat Bali sendiri itu relatif lebih terima gitu. Paling hanya 1-2 orang seperti itu ya. Motifnya juga kita nggak ngerti apa dia popularitas dan sebagainya. Tapi rata-rata sih jauh lebih bisa kita tangani lah ya. Karena pada dasarnya kan apalagi ini merupakan proyek-proyek strategis nasional untuk ekonomi Bali juga dan sebagainya itu tidak terlalu masif lah tantangannya itu. Asal semua juga bersangkut pada legalitas. Nah, akhirnya saya berpikir kalau ada orang-orang seperti ini rata-rata hanya popularitas saja. Ya, tinggal kita dekati dengan cara popularitas juga kan gitu aja, kasih panggung, kasih tempat, teriak-teriak dan sebagainya, diongkosi dan sebagainya, ya kan gitu kan, biar didengerin, datangin wartawan dan sebagainya ya silakan, asal jangan ganggu kan gitu, tapi kita sediakan kan gitu. Nah, yang paling susah sebenarnya di Jawa kan popularitas mungkin 3, tapi politiknya yang besar ya. Tapi sama sih pada prinsipnya, selama itu kita sosialisasi kita harus sangat baik ke masyarakat ya. Kita undang tokoh-tokoh masyarakat, ulama-ulama, kita jelasin maksud, tujuan dan sebagainya gitu. Ya nanti larinya ya paling ke CSR kan gitu kan wajar lah gitu. Masa orang dilewati aja, didebuin aja, ada debu bertebaran setiap hari itu kan. Ya biasanya sih larinya ke sarana desa ya. Itu jalan, mungkin paling besar biasanya kami sih masjid ya, tempat ibadah lah gitu ya. Kita lakukan hal-hal seperti itu. Jadi sebenarnya sih hanya beda tempat, beda cara aja. Tapi pada prinsipnya sih
bukannya tidak ada hambatan yang berarti, hambatan itu pasti selalu ada. Komunikasi yang baik, pendekatan yang baik, sosialisasi yang baik, tujuan yang baik gitu kan. Asal jangan semua menyangkut individual, saya kira sih welcome aja kok semuanya. Selama saya di proyek-proyek yang sangat berat lah kayak di Tanjung Priok ini kan, daerah Cilincing ini kan bukan daerah yang mudah ya. Ya alhamdulillah lah bisa kita lalui dengan baik kan gitu. Gitu Bu Kiki kira-kira ya sosialnya. Iya Pak, iya Priok cukup keras ya Pak di sana gitu. Ya pakai pendekatan kayak orang Bali ya, datang senyum gitu ya. Orang Jawa juga Pak senyum-senyum. Harus senyum Bu, kalau datang udah merengut udah bisa. Serem ya Pak. Ya oke. Terima kasih Pak Pande. Mungkin ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Satu aja lagi. Pak Peter, oke. Satu ya Pak, satu aja Pak. Ya satu aja. Terima kasih Pak Pande. Ini saya cuma biasanya kalau saya yang bimbing kerja praktek itu saya suruh mahasiswanya coba kamu lihat cost modelnya proyek itu seperti apa. Cost modelnya. Jadi urutan kalau misalnya mereka mengajukan penawaran ya seperti apa gitu. Pak Pande bisa mensuplai itu nggak untuk mahasiswa kita? Kalau untuk kampus saya usahakan Pak, bisa sih Pak. Nanti kayak kasih RAB-nya proyek kan gitu maksudnya kan? Ya gitu. Ya kalau RAB boleh Pak, tapi kalau RC-nya jangan Pak ya. Kalau RAB oke Pak, nggak masalah karena itu kan juga sifatnya udah terpublish juga nilai kontraknya ininya gitu. Ya terima kasih Pak. Ya kalau RC ya nun sewu Pak, kalau Bapak nanya langsung boleh gitu. Oke Pak Peter. Ya, nanti saya siapkan. Ya, terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Pak Peter. Ya, Pak Pande ini sudah melebihi waktu, mohon maaf sekali. Terima kasih Pak Pande atas segala insights yang boleh kami terima, juga diskusi yang menarik sekali hari ini gitu ya. Semoga mahasiswa kami juga mereka kemudian bisa merangkumnya ke dalam laporan dengan baik gitu. Ya, demikian untuk seminar kelas kerja praktik alternatif hari ini. Ya, jadi terima kasih kepada Bapak Ibu dosen, kepada para mahasiswa dan khususnya kepada Pak Pande juga staf tadi yang sudah juga sangat membantu dalam proses hari ini gitu ya. Terima kasih atas ilmunya Pak Pande semuanya. Dan kita akan berjumpa lagi ya untuk mahasiswa nanti di seminar ketiga ya hari ini juga ya jam nanti sore ya saya lupa jamnya gitu ya. Dengan demikian kita bisa akhiri. Terima kasih sekali lagi dan tetap jaga kesehatan. Terima kasih. Terima kasih Bu Kiki. Terima kasih Bapak-bapak semuanya. Sehat-sehat semua, salam sehat semua ya. Ya, terima kasih. Makasih Pak Pande. Oke, sama-sama Pak. Kapan-kapan kami undang lagi Pak Pande ya untuk berbagi di sini. Siap Pak. Siap. Anytime. Ya, makasih Pak Pande. Yang penting di-prepare aja waktunya. Di-prepare waktunya. Iya. Iya, makasih Pak Pande. Siap Pak. Terima kasih. Terima kasih ya Pak Pande. Selamat siang. Terima kasih. Halo Pak John. Halo. Tanya. Enggak, sudah diwakili Pak Peter. Enggak mau tanya itu. Enggak usah. Tanya. Ya. Yang mudah-mudah saja. Oh ya, saya yang pensiun ya. Ini Pak, di-mute Pak. Halo. Pak John nyiapin energi untuk nanti sore. Oh iya, saya siapa tidur. Pak Ari mute. Halo Pak Ferry.